Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang FRSKB CPNS tahun 2019-2020 terkait Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Nanti akan ada soal-soal dan pembahasan terkait hal ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti CPNS pada tahun ini dan berdasarkan soal-soal yang beredar di media sosial. Bagi teman-teman yang merasa butuh akan video seperti ini, silahkan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Kemudian jika merasa terbantu, silahkan like. Kalau misalnya ada pertanyaan, diskusi atau tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang tentang landasan hukum puskesmas ya. Jadi landasan hukum puskesmas ini utamanya ya dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini Undang-Undang Kesehatan, kemudian turunannya yaitu Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Namun sudah terdapat pembaharuan yaitu Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Tapi berdasarkan soal-soal yang muncul pada tahun ini masih berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Nanti saya akan sampaikan beberapa update-update terkait di Permenkes 43 Tahun 2019. Baik, kita masuk ke dalam soalnya. Oke, soal yang pertama yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang A. Memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. B. Adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. C. Memiliki kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian yang E. Berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, yang ditanyakan di sini adalah tujuan puskesmas ya dalam pembangunan kesehatan. Nah, tujuan puskesmas dalam pembangunan kesehatan, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu D ya, yaitu tujuannya memiliki derajat kesehatan yang optimal. Oke, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah D. Ini sesuai dengan pasal 2 yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang A. Memiliki perilaku yang sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. B. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Yang C. Hidup dalam lingkungan sehat. Dan yang D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, ini memang hafalan ya, jadi kontekstual banget. Jadi ya kalau bisa dihafalkan ya. Kayaknya tidak bisa dilogikakan ya, agak susah dilogikakan ya. Walaupun bisa aja ya. Yang paling tepat memang untuk tujuan puskesmas ya mencapai derajat kesehatan yang optimal ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas mendukung terwujudnya yang pertama paradigma sehat, B. Keluarga sehat, C. Masyarakat sehat, D. Kecamatan sehat, dan E. Indonesia sehat. Ya, yang di sini ditanyakan adalah puskesmas ya dalam pembangunan kesehatan mendukung apa? Nah, jawaban yang paling tepat adalah D ya, kecamatan sehat. Ya, ini sesuai juga dengan pasal 2 ayat 2-nya ya. Tadi sudah kita bahas bahwasanya tujuan puskesmas dalam mewujudkan masyarakat itu apa saja dalam masyarakat. Kemudian ini juga bertujuan untuk empat hal yang di atas itu bertujuan untuk terwujudnya kecamatan yang sehat, karena kan puskesmas ini terletak pada kecamatan ya, pada setiap kecamatan boleh lebih dengan ada syarat-syarat tertentu. Oke, jadi yang paling tepat adalah jawabannya yaitu D. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu tenaga kesehatan minimal di puskesmas kecuali A. Dokter layanan primer, B. Tenaga kesehatan masyarakat, C. Tenaga kesehatan lingkungan, D. Ahli teknologi laboratorium medik, dan E. Ahli teknologi radiologi. Ya, ini yang ditanyakan adalah tenaga minimal di puskes ya, kecuali berarti
yang tidak harus ada di puskes. Nah, yang tidak harus ada di puskes, jawaban yang paling tepat adalah ya, radiologi ya, yang tidak harus ada di puskesmas. Nah, ini pada pasal 16 itu dikatakan bahwasanya tenaga SDM di puskesmas itu terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Ya, tenaga kesehatannya itu dokter atau dokter layanan primer, kemudian dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, laboratorium medik, gizi, dan kefarmasian. Ya, ini masih kurang lebih ya di Permenkes nomor 43 tahun 2019 pun masih seperti ini walaupun agak beda redaksi sedikit. Kemudian yang non medisnya diantaranya itu ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Oke, jadi yang tidak wajib di puskesmas adalah radiologi ya. Oke, ya, lanjut. Nah, berdasarkan karakteristik wilayahnya, puskesmas dibagi menjadi beberapa kategori kecuali A. perkotaan, B. kecamatan, C. pedesaan, D. terpencil, E. sangat terpencil. Ya, yang ditanya kategori puskesmas ya berdasarkan karakteristik wilayah. Nah, yang bukan berarti adalah kecamatan ya. Karena ya ini pasal 20 dan 21 ya. Di pasal 21 disebutkan bahwasanya berdasarkan karakteristik wilayahnya dibagi menjadi 3 ya. Ini berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014, yaitu perkotaan, pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Nah, untuk di pasal Permenkes 43 tahun 2019 yang terbaru itu dibagi jadi 4. Terpencil dan sangat terpencilnya dipisah, sama aja. Kalau ini kan terpencil dan sangat terpencilnya satu kategori. Nah, yang di pasal Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu dibagi menjadi 2, sehingga puskesmasnya jadi ada 4 kategori. Nah, selain dari karakteristik wilayahnya, puskesmas juga dibagi menjadi kemampuan penyelenggaraannya. Nanti ada puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Ya, ini untuk berdasarkan karakteristik wilayah, tidak ada puskesmas kecamatan ya. Adanya perkotaan, pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu sasaran upaya kesehatan masyarakat atau UKM di puskesmas, yaitu A. masyarakat kelompok dan keluarga, B. masyarakat individu dan kelompok, B. individu keluarga kelompok, C. individu masyarakat dan kelompok, yang D A, B, C, D, E, yang E-nya individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, di sini yang ditanyakan adalah sasaran UKM ya, sasaran UKM di puskesmas. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu A ya, masyarakat, kelompok, dan keluarga, atau keluarga, kelompok, dan masyarakat gitu ya. Ya, jadi keywordnya yang tidak ada individunya ya. Karena sebenarnya kan sasaran puskesmas itu ada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tapi kalau individu itu masuknya ke dalam UKP, sedangkan yang lainnya adalah UKM. Ya, ini pengertiannya ya. Jadi UKM itu yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan. Ya, jadi lebih mencegah dan menanggulangi ya dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan UKP ini kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Nah, dengan kata lain individu ya. Jadi sasaran UKM prinsipnya yang tidak ada individunya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A ya. Oke. Soal selanjutnya yaitu upaya kesehatan masyarakat esensial di puskesmas meliputi beberapa hal kecuali A. pelayanan promosi kesehatan, B. pelayanan kesehatan lingkungan, C. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, D. pelayanan imunisasi, dan yang E. pelayanan gizi. Ya, yang ditanya ini yang bukan UKM esensial. Nah, yang bukan UKM esensial di puskesmas. Jadi sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya D ya. Karena ini pasal 35 dikatakan bahwasanya puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama ya. Jadi puskesmas itu menyelenggarakan UKP dan UKM tingkat pertama ya. Kemudian di pasal 36-nya, nah UKM itu dibagi menjadi dua, ada yang esensial dan ada yang pengembangan. Nah, sedangkan yang esensial ada di pasal 36 ayat 2 ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya di pasal 36 ayat 2 yang UKM esensial itu yaitu promosi kesehatan, Promkes, Kesling, KIAKB, kemudian gizi dan pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Oke, kemudian esensial itu esensial, nanti ada yang pengembangan. Nah, sedangkan pengembangan yang dimaksud pada ayat 1 merupakan UKM yang kegiatannya memerlukan upaya yang bersifat inovatif dan atau ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan. Ini contohnya ada kesehatan olahraga gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya di luar dari yang 5 UKM esensial atau 5 UKM pokok di puskesmas. Sehingga yang bukan ada UKM esensial adalah imunisasi ya. Karena imunisasi ini masuk di pencegahan dan pengendalian penyakit ya, salah satunya. Ya, tapi dia bukan UKM esensial. Oke. Selanjutnya kita masuk ya, yang ditanyakan adalah, nah sekarang upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama yang diselenggarakan di puskesmas dilakukan dalam bentuk kecuali A. rawat jalan, B. pelayanan imunisasi, C. pelayanan gawat darurat, D. pelayanan satu hari atau one day care, yang E. pelayanan home care. Ya, sehingga yang bukan UKP di puskesmas yaitu ya. Oke, ini jelas ya, yang bukan pelayanan UKP di puskesmas yaitu imunisasi ya, karena imunisasi tadi dia masuknya ke pencegahan dan pengendalian penyakit ya, masuknya ke UKM ya. Karena berdasarkan pasal 37-nya yaitu UKP di tingkat pertama dalam bentuk rawat jalan ya, sudah tahu lah ya, rawat jalan, kemudian gawat darurat, kemudian one day care atau home care, kemudian ada rawat inap berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan berdasarkan kemampuan puskesmasnya ya, ada yang rawat inap atau tidak ya. Jadi yang bukan UKP di puskesmas yaitu pelayanan imunisasi ya. Oke, baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, ini ditanyakan suatu puskesmas menjadi sorotan karena terdampak kasus KLB DBD. Sekarang tidak ada mengalami demam. Oke. Tanpa sebab tidak ada jentik nyamuk. Oke, kegiatan epidemiologi yang dilakukan untuk mengurangi KLB adalah A. fogging, B. 3M, C. penyuluhan, D. abatisasi, dan E. pengobatan massal. Ya, jadi di sini pertanyaannya ada KLB kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi. Ternyata tidak didapatkan pasien yang demam tanpa sebab dan juga tidak ada jentik nyamuk ya. Jadi tindakan selanjutnya apa? Nah, tindakan selanjutnya jawaban yang paling tepat adalah C ya, penyuluhan. Karena ya ini berdasarkan penanggulangan penyakit di masyarakat, DBD di masyarakat itu ya, setelah penyelidikan epidemiologi kita lihat apakah ada kasus DBD 1 gitu ya, atau ditemukan lebih dari sama dengan 3 atau ditemukan jentik nyamuk lebih dari 5%. Nah, itu maka harus dilakukan fogging utamanya ya, selain sarang nyamuknya dimusnahkan, kemudian dilakukan 3M ya, dengan cara 3M, kemudian penyuluhan dan larvasidasi. Nah, tapi kalau misalnya kriteria kedua tidak ditemukan kasus DBD tapi ada jentik nyamuk, nah ini berarti yang utamanya larvasidasi ya, selain dari PSN dan penyuluhan. Kemudian kalau misalnya dia tidak ditemukan kasus DBD dan tidak ada jentik, berarti cukup dilakukan penyuluhan ya. Di sini tidak ditemukan kasus DBD dan juga tidak ada jentik nyamuk, sehingga jawaban yang paling tepat adalah penyuluhan ya. Baik, oke, iya, itu saja materi tentang FRSKB CPNS tahun ini tentang puskesmas. Kalau misalnya ada tambahan, koreksi atau lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan, tambahan soal dan sebagainya, nanti kita bahas di kolom komentar.
Sekali lagi, kalau teman-teman merasa butuh akan video seperti ini dan update terhadap video kami, silahkan subscribe kemudian bunyikan loncengnya. Jika teman-teman merasa terbantu, silahkan support kami dengan like dan subscribe channel ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga apa yang teman-teman citakan semoga terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.